Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas donghua berjudul Wuying San Qiandao. Donghua ini sendiri udah masuk ke season keduanya ya guys. Untuk season pertamanya yang berjumlah 10 episode, Mimin akan rangkum menjadi 5 video aja ya. Wuying San Qiandao menceritakan tentang seorang pria bernama Su Wuzhu yang menjadi sampah keluarga karena terkenal akan kelakuannya yang nyeleneh atau absurd. Suatu malam di pernikahannya dengan seorang putri keluarga Qin, pada saat sedang tertidur tiba-tiba saja dia mendapatkan reinkarnasi seorang dewa pedang bernama Song Yu. Lalu bagaimanakah kisah dari sampah keluarga yang menjadi reinkarnasi dewa ini? Tonton keseruan alur ceritanya di channel From Zero. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan tempat bernama Ruang Kehampaan sedang akan terjadi pertarungan antara dewa jahat bernama Changdi dan seorang dewa baik bernama Song Yu. Song Yu meminta Changdi untuk menghentikan obsesi sesatnya sampai di sini karena jika dia meneruskan obsesi tersebut, Song Yu tidak akan menahan diri lagi. Changdi sendiri mengomentari Song Yu yang capek-capek membuat siklus reinkarnasi di dunia ini karena menurutnya hal tersebut tidak akan mampu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Changdi, 不要再执迷饶你不死，你以为给这个世界 Karena malas untuk terus basa-basi, mereka berdua pun pada akhirnya melakukan perbaku hantaman. Changdi dengan teknik guntur ungu 9 pedangnya langsung mencoba untuk memberikan sebuah tekanan. Namun ya, sebagai seorang dewa pedang tak tertandingi, Song Yu dengan kemahirannya mampu untuk menghentikan serangan teknik guntur ungu 9 pedang yang dikeluarkan oleh Changdi. Karena tidak ingin Changdi leluasa untuk menghancurkan dunia ini, Song Yu segera mengeluarkan teknik reinkarnasi hidup dan mati pemusnahan untuk melakukan serangan terkuatnya. Changdi sendiri masih kelihatan cukup santuy dan tidak gentar sama sekali dengan teknik reinkarnasi yang akan dia hadapi. Di saat yang bersamaan, dia juga langsung mengeluarkan teknik tombak bila sejati sebagai kartu truf untuk melawan teknik reinkarnasi milik Song Yu. 轮回湮灭，飞雷，阿明牌，不好，轮回碗。 Namun siapa yang menyangka bahwa teknik reinkarnasi yang digunakan oleh Song Yu berhasil membunuh Changdi, dan efek hantaman kekuatan tersebut Song Yu menggunakan mangkuk reinkarnasi guna melindungi seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Song Yu kelihatan terluka karena mangkuk reinkarnasi tidak bisa sepenuhnya menahan efek hantaman kekuatan sebelumnya. Dia juga merasa bahwa takdir kematian sepertinya kali ini tidak akan bisa dihindarkan lagi. Tiba-tiba saja dari arah lain, ada jiwa dari seseorang yang terjebak di ruang kehampaan karena baru saja mati di alam dunia. Dengan cepat, Song Yu memulihkan jiwa tersebut sembari memberi penjelasan bahwa si pemuda ini sudah mati dan secara tidak sengaja jiwanya melayang lewat di tempat ini. 这是哪里啊？我为什么在？为何能在虚空中流浪？还有转机？干什么呢？我怎么会在这儿啊？ Karena sebuah takdir, Song Yu berencana menggunakan mangkuk reinkarnasi untuk membuat pemuda ini hidup kembali dan tentunya mewarisi semua kemampuan yang bisa dihasilkan dari mangkuk reinkarnasi milik Song Yu tersebut. Sementara bagi si pemuda, dia juga sadar kalau beberapa saat yang lalu dia tenggelam di sebuah sungai karena hendak menyelamatkan seseorang. Karena sudah tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepada si pemuda ini, Song Yu pun langsung memulai proses reinkarnasi. Teknik pedang kesunyian dan pengobatan yin dan yang akan menjadi dua teknik yang segera direinkarnasikan ke dalam tubuh si pemuda.
我传承。绝技厉害啊！ Diketahui bahwa jika teknik pedang kesunyian sudah direinkarnasikan, si pemuda akan mendapatkan sebuah niat pedang atau aura pedang yang cukup kuat. Setelah proses reinkarnasi selesai, dengan tingkah si pemuda yang santuy, dia mengatakan semua teknik yang diterimanya tidak dapat dibayar dengan sejumlah uang yang dia miliki. Bersamaan dengan itu pula, si pemuda kaget karena tubuh Pak Tua Song Yu tiba-tiba saja berangsur menghilang di hadapannya. Song Yu menjelaskan bahwa jiwanya terluka parah dan tidak dapat untuk bereinkarnasi. Jadi hal tersebutlah yang menjadi alasan utamanya memberikan semua kemampuan kepada si pemuda yang memang sudah ditakdirkan. Sebelum tubuh reinkarnasi si pemuda terbangun, Pak Tua Song Yu mengingatkan kalau mangkuk reinkarnasi dapat digunakan ketika ada sebuah logam yang diserap guna membuat si pemuda semakin berkembang serta dengan cepat dapat memulihkan esensi sejati. 身体怎么又消失了？别送我了！记住，这轮回完只要可恢复元气。恭喜啊！ Singkat cerita, jiwa reinkarnasi si pemuda sudah masuk ke dalam tubuh seorang pria bernama Su Wuzo yang tentunya akan menjadi Bang MC kita ya. 我这是在哪儿啊？ Meskipun sudah bereinkarnasi, tapi semua ingatan terdahulu masih ada pada Su Wuzo yang sekarang. Di dalam sebuah kamar ada seorang gadis bernama Li Qingxi yang menggoda Su Wuzo untuk melakukan perbuatan skidipapap. Namun belum sempat untuk berkata-kata, tiba-tiba saja ayah mertua dari Su Wuzo yaitu Qin Fengsha datang marah-marah bersama dua orang pengawalnya. Jadi Mimin kasih informasi biar kalian paham, sebenarnya hari ini adalah hari pernikahan Su Wuzo dan putri dari Cheng Fengsha yang berasal dari keluarga Qin. Namun karena tingkah nyeleneh dan absurdnya Su Wuzo di hari pernikahan ini pula, dia mengajak Li Qingxi untuk tidur bersamanya di dalam kamar. Diketahui bahwa Li Qingxi adalah sahabat dari putri Cheng Fengsha yaitu seorang wanita bernama Qing Mo. Dan cerita tersebutlah yang mendasari kemarahan dari Qin Fengsha kepada Su Wuzo. Bagi Su Wuzo sendiri yang sudah mendapatkan sebuah jiwa reinkarnasi, dia merasa bahwa kejadian ini adalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Li Qingxi untuk menghancurkan pernikahannya. 我什么都没干，我是冤枉的！哎呀，居然能找到上门女婿，多少钱啊？ Sementara itu di halaman depan rumah, pesta pernikahan kelihatan cukup meriah. Ya meskipun ada beberapa orang yang masih membicarakan kok bisa-bisanya keluarga Qin mau menikahkan putrinya kepada seorang pecundang bodoh seperti Su Wuzo. Pada saat prosesi penyerahan hadiah dari para tamu undangan, tiba-tiba saja pengawal keluarga Qin melemparkan Su Wuzo di tengah-tengah keramaian. 恭喜秦府千金招得成龙快婿。 这今晚的新郎官穷。 Sontak hal ini membuat orang-orang heran sembari menebak pasti Su Wuzo kembali melakukan sebuah kebodohan di mana dia dianggap berselingkuh dengan Li Qingxi. Su Wuzo sendiri masih mencoba untuk meyakinkan para tamu undangan bahwa dia tidak melakukan apapun, dan bersamaan dengan itu dari arah pintu muncul pengantin wanita ke hadapan orang-orang. Su Wuzo yang sangat excited harus dibuat kecewa karena ternyata pengantin wanita atau istrinya terlihat begitu tua. Namun ternyata wanita tua di hadapannya hanyalah seorang pagar ayu dari mempelai wanita yang berada di barisan paling belakang. Begitu terpesonanya Su Wuzo ketika mengetahui penampilan istrinya sangatlah cantik pada hari pernikahan mereka. Dia pun langsung bersujud meminta maaf atas kejadian memalukan serta berniat menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi di antara dia dan juga Li Qingxi di dalam kamar. Para tamu undangan sendiri sudah menganggap kalau Qing Mo pasti hendak menampar Su Wuzo karena kelakuannya sekaligus akan membatalkan pernikahan mereka pada saat ini.
Namun siapa yang menyangka bahwa Qingmo tidak menampar atau membatalkan pernikahan, melainkan dia hanya memegang kepala dari Su Wuzo serta menanyakan keadaannya sehabis dilempar oleh para pengawal. Apakah kau terluka? Karena kau tidak apa-apa, jadi ikutlah pulang bersamaku. Dan jika ada sebuah masalah, mari kita bicarakan setelah pulang nanti, ucap Qingmo dengan penuh kelembutan kepada Bang MC atau suaminya ini. Di dalam hatinya, Su Wuzo sangat bersyukur karena Qingmo pasti tidak ingin membuatnya malu di depan umum, sekaligus menyesalkan semua kelakuan yang sudah diperbuat oleh Su Wuzo yang dulu atau si pemilik tubuh asli. Dia juga berjanji setelah kejadian memalukan ini akan menjadi Su Wuzo yang baru dengan kepribadian yang lebih baik. 好的，看来他是不想让我当众出丑。我这么兰心蕙质的老婆，一定要重新做人，让所有的人。小昭。 Sebelum masuk ke dalam rumah, seseorang pria bernama Sisan yang berasal dari keluarga Si datang untuk menantang Su Wuzo dalam kompetisi keluarga besar di kota Lin'an esok lusa. Tidak cuma menantang, Sisan juga membuat sebuah taruhan di mana jika Su Wuzo kalah, dia harus merelakan Qingmo menjadi pengantin dari kakak Sisan, yaitu seorang pria bernama Si Guanping. Mendapat tantangan sekaligus taruhan seperti ini, Su Wuzo kelihatan tidak rela jika istrinya hanya dijadikan sebagai bahan taruhan saja. Namun Su Wuzo seketika berubah pikiran ketika Sisan dan para tamu undangan menertawai serta berkomentar kalau Su Wuzo pasti takut untuk bertarung dengan Sisan. Su Wuzo pada akhirnya menerima tantangan sekaligus menegaskan bagi siapapun yang akan mencoba untuk merebut istrinya, dia tidak akan segan-segan untuk membunuh orang tersebut. Sambil diajak pulang, Qingmo merasa heran kenapa tiba-tiba saja sikap dari Su Wuzo berubah 180 derajat. Sementara bagi Sisan, dia cukup kaget dengan keberanian dan kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Su Wuzo serta berniat membunuh Su Wuzo dalam kompetisi keluarga di kota Lin'an esok lusa. Singkat cerita, keesokan harinya Su Wuzo dipanggil oleh Qin Fengsha dan tentunya langsung mendapatkan ceramah karena sudah membawa wanita masuk ke dalam kamar serta menerima tantangan dari Sisan. Qin Fengsha menganggap seharusnya Su Wuzo merasa malu kepada sang ayah yang sudah menitipkannya kepada keluarga Qin untuk menjadi seorang mantu. Kemarahan ayah mertua membuat Su Wuzo berpikir bahwa yang membuat kesalahan adalah Su Wuzo yang dulu, dan terlebih lagi kemarin di hadapan Sisan dia juga menjaga harga diri dari keluarga Qin di hadapan para tamu undangan. Tidak lupa, Su Wuzo juga meyakinkan Qin Fengsha bahwa untuk kedepannya dia akan berlatih lebih keras lagi dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga Qin. Namun belum sempat selesai untuk berbicara, Su Wuzo dilempar oleh sebuah buku keterampilan oleh Qin Fengsha, di mana buku keterampilan tersebut sudah dipergunakan oleh Su Wuzo untuk menjadi sebuah tisu toilet. Lebih parahnya lagi, beberapa saat yang lalu Su Wuzo juga mencuri pedang di gudang keluarga Qin untuk dijual guna menyewa beberapa wanita malam. Waduh, Su Wuzo yang dulu memang benar-benar beban dan sampah keluarga ya. Qingmo kemudian meminta ayahnya untuk tidak mengungkit kesalahan dari Su Wuzo karena sekarang dia juga sudah resmi menikah. Tidak hanya itu saja, Qingmo juga berencana akan membatalkan pertarungan serta taruhan yang akan dilakukan oleh keluarga Si di kompetisi nanti. Keputusan Qingmo sontak membuat Su Wuzo kaget karena menurutnya dia pasti bisa mengalahkan Sisan. Qingmo sendiri menganggap kompetisi besok lusa akan mempertaruhkan nyawa, jadi bukan seperti permainan anak-anak. Dia juga menganggap kalau ranah dari Su Wuzo hanya berada pada esensi darah tingkat 3, jadi mengikuti kompetisi keluarga hanyalah perbuatan mengantar nyawa saja. 你好高骛远的毛病要改改了，参加大比就是去送死。老婆大人。 Semua ocehan Qingmo ini membuat Su Wuzo menyadari bahwa kepedulian Qingmo kepadanya begitu besar, dan sambil menggoda Qingmo, Su Wuzo berkata kalau istrinya tidak perlu malu-malu untuk mengakui hal tersebut.
老婆，你不要害羞嘛。岳父大人。 Bersamaan dengan itu pula, Qin Fengsa langsung marah-marah sembari meminta Su Wuzo untuk mengasingkan diri guna berlatih ilmu bela diri, serta tanpa seizin darinya dia dilarang untuk keluar dari pengasingan. Setelah Su Wuzo pergi, Qin Fengsa meminta maaf kepada Qing Mo karena sudah membuat hidupnya menderita dengan menikahi Su Wuzo. Anyways, diketahui kalau alasan Qin Fengsa menikahkan putrinya dengan Su Wuzo karena ayah dari Su Wuzo sangat berjasa kepada keluarga Qin mereka ya. Sementara bagi Qing Mo, dia meminta sang ayah untuk tidak membahas persoalan itu lagi karena untuk sekarang dia lebih mengkhawatirkan senjata niat pedang dari keluarga Si dan juga keluarga Li. Akhir-akhir ini, dua keluarga tersebut memang ingin menyaingi bisnis pedang yang dimiliki oleh keluarga Qin mereka. 事已至此，不用再多说了。可是谢家和李家的剑艺武器对秦家的产业冲击很大。谢家和李家在我们家门口突然开了一家。 Benar saja, tak lama kemudian datang seorang pengawal yang memberitahukan kalau keluarga Si dan keluarga Li membuka lapak pedang di depan gerbang kediaman keluarga Qin. Sontak hal ini membuat Qin Fengsa dan Qing Mo kaget dan segera melihat lapak yang sudah dibuat keluarga Si dan keluarga Li tersebut. Diketahui keluarga Si dan keluarga Li menjual sebuah pedang yang sudah berisi niat pedang kepada orang-orang serta mengatakan kalau pedang yang mereka jual bisa memotong besi seperti sebuah lumpur. Pada awalnya tentunya orang-orang tidak percaya bahwa pedang yang dijual berkualitas bagus. Namun setelah melihat anggota keluarga Si yang bernama Sisan melakukan pengetesan untuk memotong sebuah benda, pada akhirnya orang-orang pun percaya dan berebut membeli pedang yang dijual oleh keluarga Si dan keluarga Li. 给我来把它一下！你最强，我要尝一下它！马上给你们拿！别急别急。 Melihat kondisi ini, Qin Fengsa pun merasa heran dari manakah keluarga Si dan keluarga Li menemukan seorang master yang bisa memberikan sebuah niat pedang karena seperti yang diketahui bahwa semua pedang yang dijual sudah berisi niat pedang. Qing Mo berkata apakah ayahnya tidak bisa menemukan seorang master yang bisa memberi niat pedang untuk menyaingi keluarga Si dan keluarga Li pada saat ini. Diketahui bahwa di seluruh kota Lin'an tidak ada seorang pun master yang bisa memberi niat pedang, serta mereka juga tidak mengetahui siapakah master yang sudah memberi niat pedang kepada senjata-senjata yang dijual oleh keluarga Si dan keluarga Li. 难道我们就找不到拥有剑艺的高手吗？ 个临安城就没有拥有剑艺的家，是在哪儿找到的高手？ Di saat yang sama, Su Wuzo ternyata mendengar semua pembicaraan yang dilakukan oleh Qing Mo dan juga Qin Fengsa. Dia juga langsung teringat bahwa di dalam tubuhnya sudah berisi niat pedang karena mendapat reinkarnasi dari Pak Tua Song Yu, dan dia juga langsung memikirkan sebuah rencana. 那我岂不是可以？ Beberapa saat kemudian, Li Wanfeng dari keluarga Li dan Si Zhen dari keluarga Si masuk ke dalam kediaman keluarga Qin untuk berbicara kepada Qin Fengsa. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Gimana, lanjut gak nih? Menurut Mimin, Donghua ini cukup bagus ya. Dari grafiknya juga udah HD, apalagi rilisan terbarunya di episode 11 yang kelihatan semakin meningkat dari season 1-nya yang berjumlah 10 episode ya guys. Ya udah, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.